Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Tandiana. Saya selaku guru SMK Negeri 1 Krui Provinsi Lampung sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi alat ukur jangka sorong. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih lagi ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mulai.
Istibatur 3. Oke, jadi perhatikan untuk materi kita hari ini yaitu jangka sorong ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang Bapak tanya, kemarin materi kita alat ukur apa saja yang kita pelajari? Sorong, terus multitasker, dialogik, lagi sorong atau satu lagi di mikro, karena sudah kita pelajari mikro. Oke. Nah, jadi artinya hari ini kita mendalami lagi untuk jangka sorong. Nanti ada LKPD-nya, lembar kerjanya nanti Bapak bagikan itu diisi ya, tulisan nama dan kelas. Nah, kemudian untuk jangka sorong ini gunanya itu apa ya? Itu apa aja dulu? Mengukur ke terus apa lagi? Ada berapa? Ada 3. Ulang lagi, yang pertama mengukur, yang kedua kemudian yang ketiga lebar, lubang kan, di lebar lubang kan, satu lebar ya. Ini di mana tadi? Nah ini perhatikan, kalau yang ini untuk mengukur apa? Kalau yang ini lebar apa? Ya, diameter loh. Kalau yang ini kedalaman. Jadi ada fungsinya. Oke, jadi masih ingat ya kemarin. Nah, nanti kita mengukur apa yang ada di depan kalian masing-masing, sebuah seher, tebalnya, diameternya, ya, kemudian kedalamannya. Ya, ilustrasinya seperti itu. Supaya lebih paham. Nanti ada apa namanya itu LKPD-nya yang harus kalian isi. Ada 10 soal kamu baca dari pengukuran, itu kamu tulis hasilnya. Karena ada berapa skala yang di alat ukur ini? Ada berapa cara ukurannya ada berapa macam? Enggak, maksudnya ada 2. Ada skala dan radius sama skala utama. Jadi ada 2 ya. Oke, kita sebelum ke ini materi yang ini kita lihat dulu videonya ya. Halo teman-teman anak teknik, ya di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membaca jangka sorong. Hal yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan jangka sorong, yang pertama, biasakan sebelum jangka sorong digunakan untuk dicek terlebih dahulu motifnya dan kepresisiannya. Dan tidak lupa juga dibersihkan dari kotoran yang dapat mengganggu hasil pengukuran. Yang harus kita lakukan, pertama, geser jangka sorong sampai rapat. Pastikan nilai pengukuran tepat pada posisi nol. Dan apabila ditemukan jangka sorong teman-teman posisi nol tidak sejajar dengan posisi angka 0 yang ada di skala utama, maka saya sarankan jangka sorong teman-teman dilempar dan dilihat ulang. Kemudian selanjutnya bersihkan permukaan benda yang akan diukur sampai benar-benar tidak ada materialnya di atas. Setelah itu lakukan pengukuran dengan menggeser jangka sorong sesuai dengan benda yang akan diukur. Contohnya seperti mengukur diameter buat sebuah benda. Dan apabila data sudah pas, maka kita sudah kerja. Kemudian mari kita lihat nilai ukuran benda kerja. Hasilnya di sini kita lihat angka 0 di skala minus berada di garis angka 50 di skala utama. Kemudian kita tulis 50 karena posisi untuk garis 50. Kemudian kita tahu garis yang paling besar dari bentuknya di sini menunjukkan angka 5. Yang garis ya. Kamu 50,5. Angka siji bawa mili ya, jadi beda.
Jadi saya sarankan teman-teman sebelum memutuskan hasil pengumpulan mohon untuk diperhatikan kembali agar kita mendapatkan nilai hasil yang sangat sesuai. Saya akan memberikan contoh grafik dan di sini saya menggunakan sarang luar untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan mari kita lihat hasil ukurnya berapa diameter. Yang dari saya akan transfer ke Mas Adi. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Memahami dulu fungsinya. Fungsinya ada beberapa fungsi, yaitu mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk bungkus, persegi panjang, bujur sangkar atau bulat. Jadi bisa digunakan alat ini ya, diukur. Kemudian mengukur benda kerja pada bagian dalam, kedalaman lubang ya. Kemudian lebar lubang, kemudian bentuk pipa bulat atau diameter, kemudian segi 4 dan sebagainya. Itu bisa menggunakan jangka sorong juga. Kemudian selanjutnya mengukur kedalaman lubang ya. Kalau kita dari ngebor, kita nggak tahu nih, kalau dia saja kan nggak tahu berapa kedalamannya. Nah nanti kita pakai dengan jangka sorong ini, kita tusuk, kemudian kita baca. Cara pembacaannya tebar, lebar lubang, dalam lubang sama saja bacanya ya. Kemarin kan gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Nah ini bagian-bagian daripada jangka sorong sendiri. Yang pertama itu outside jaws, itu ada pengukur bagian luarnya nomor 1 ya. Mana yang ini ya, mengukurnya atau rahangnya, mata rahangnya ya ini. Yang kedua itu mengukur bagian dalam, ini diameternya pakai yang atas ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur kedalaman, ini belakangnya ini. Dan kemudian untuk mengukur ketinggian yaitu nomor 4 ini. Mana tadi nomor 4? Nah ya ini ya. Nah kemudian yang kelima skala utama. Ini skala utama yang besar ini, yang diam ya. Kemudian skala gesernya yang ini atau skala nonius ya. Jadi ada 6 daripada bagian jangka sorong sendiri. Kalau kita yang kemarin multiplexer ada berapa? Ada berapa? Multi. Ada ohm, DC, volt. Oke, jadi paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini cara pembacaan jangka sorong. Nah, ini kita inikan saja karena tadi sudah dibahas, yaitu ada angka nominalnya, angka desimalnya, yang 0,-nya, noniusnya ya. Nah, nanti habis itu kita bisa memperkirakan alat ukur itu yang pakai berapa, 0,02 atau 0,05 ya. Ada 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini bisa dengan pengertian 0,01. Dari mana kita tahu bahwa itu 0,01 sama 0,1? Nah ini dari sini. Jadi mistar geser dengan tingkat pengertian 0,1 mili mempunyai selisih antara X dan N sebesar 0,1 mm. Besarnya X sama dengan 1 mili, sedangkan N dapat dicari dengan rumus N panjang skala utama atau SU ya, kemudian dibagi dengan jumlah strip pada skala nonius yang di bawah, atau skala Vernernya atau SV sama ya, SU dan SV ya. Bisa geser dengan ketelitian 0,1 mili mempunyai jumlah strip pada skala nonius sebanyak 10 strip. Jadi ada 10 garis ya. Nah ini seperti ini. Nah di sini SU tadi ya. Ini ada yang namanya skala noniusnya atau SP-nya ya, atau skala Vernernya. Nah itu nanti kamu membaca berapa yang ditunjukkan di ini di angka nonius, nanti komanya di nonius ya. Oke, kita lanjut. Nah ini kita menghitung bahwa itu 0,1 dari sini hitungannya. N tadi 9 dibagi 10, 0,9. I sama dengan X min N
atau 1 kayaknya tadi dikurangi 0,9 sama 0,1 mili. Caranya ini ya, kita lakukan aja. Nah, ini yang 0,05. Nah, ini sama ya, cuman di sini ada 20 strip ya, bedanya di sini saja. Oke, sama ya, 0,5. Nanti hitungannya nah seperti ini. Nah, itu kita lihat ya, bergeser dari 0 sini minusnya berapa, ini di sini. Nah, kemudian nanti kita lihat dulu yang lebih pintar yang mana ya. Nah, itu nanti N19 dibagi 20. Nah, ini sama dengan 0,95 ya. Kemudian rumusnya I mana X kurang N. 0,95 dikurangi 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Jadi kesekiannya 0,05. Jadi ada 0,1, ada 0,05. Kemudian kita kembali. Nah, ini yang 0,02 ya. Bentuknya sama ya. Oke, gambarnya seperti itu. Nah, kalau dia 0,02 ini dia garis stripnya 50 skala minusnya ya. Sama dia 0,1, 0,05, 0,02 sama mencarinya ataupun rumusnya sama ya. Jadi kita melihat saja sudah tahu bahwa itu jangka sorong kita ini dengan ketelitian 0,05 atau 0,02. Caranya gimana? Nah, kamu sekarang buka ini. Nah, coba jangka sorongnya dibuka. Dilihat di ininya. Ada nggak 0,02-nya? Bangun di belakangnya, di belakang skala sama. Itu kan videonya seperti itu. Nah, saya baca caranya saja. Mana yang dalam, mana yang tebal, mana lubangnya, yang mana dulu. Kalau itu di sininya, jangan situnya, yang rata, jangan yang penyok. Nah, atau dari samping boleh, diberikan. Oke, ini caranya masih mana? Jangan di sininya, di sininya. Ini kan udah lubang untuk ini. Iya. Sininya, kan udah ubah. Karena tempatnya sama. Dia dalamnya ini oke, lagi dalamnya ya sama, tapi yang tengah ini nggak tahu kan. Oke, kita explain dulu. SMK Bisa. SMK Bisa. oke ya, lanjutkan. Yang nggak tahu kalau ditanya ke bapak itu dari penanya diusahakan belajar sendiri, bisa sendiri yang membacanya ya. Dia yang dilihat itulah yang pemilihan sama apa kalau nulisnya yang berbeda ya. Dan ini memiliki kan tujuan kita seperti apa tadi ya? Jadi kalau sama dengan sudah saja
Lamanya misalnya sebentar. Berapa? 6 kali 0,05. Nah, berapa juga? Boleh. Berapa? 65 kali. Wah, 30. 30. Di. Berapa? Jadi rapi tulisannya. Apa saya sini? Kalau di sini ada sini bingung kan? Anak SMK pemohon itu pintar itu-ituan. Ya. 16. Ini udah lewat kok. Ngapain kamu ngeliat kawan tadi? Kerjakan tabel di bawah ini dengan mengisi hasil pengukuran jangka sorong berikut. Soal 1. Skala utama 7 mm, skala nonius 5 kali 0,02 mm, hasilnya 7,10 mm. Soal 2. Skala utama 9 mm, skala nonius 6 kali 0,02 mm, hasilnya 9,12 mm. Soal 3. Skala utama 11 mm, skala nonius 34 kali 0,02 mm, hasilnya 11,68 mm. Soal nomor 4. Skala utama 13 mm, skala utama 62 kali 0,02 mm, hasilnya 13,2 mm. Soal nomor 5. Skala utama 15 mm, skala nonius 74 kali 0,02 mm, hasilnya 15,14 mm. Soal nomor 6. Skala utama 22 mm, skala nonius 0,4 kali 0,02 mm, hasilnya 22,8 mm. Soal nomor 7. Skala utama 26 mm, skala nonius 64 kali 0,02 RKPD selesai, jam ataupun waktu selesai, silakan ketua kelas menyiapkan, kemudian nah sebelum itu Bapak menyampaikan materi berikutnya, walaupun ini hanya semacam seremonial saja. Untuk minggu depan kita untuk materinya di mikro ya, mikrometer. Oke. Nah itu LKPD sudah, kemudian itu materi ajar kita sudah. Nah sekarang untuk disiapkan kita pulang. Siap, gerak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Nah, dalam dulu Pak. Nah.